Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ikade Yuda Marandika. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan hasil dari alat yang saya buat yang berjudul Control Power Sequencer. Yang saya akan jelaskan di sini yaitu yang pertama ada codingannya dan yang kedua ada penjelasan mengenai demo alatnya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan satu persatu tahapan dari kode tersebut. Di sini bisa dilihat library yang digunakan, yaitu bagian ini digunakan untuk memanggil library yang diperlukan sistem. Yang pertama yaitu ada wifi.h untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan internet. Firebase ESP32.h untuk komunikasi data dengan Firebase real-time database. PZEM 004D V30.h untuk membaca parameter kelistrikan. SPI.h untuk komunikasi SPI dengan TFT. Ada Fluid GFX dan ILI 9341 untuk menampilkan informasi pada TFT. Di sini bisa dilihat konfigurasi TFT-nya. Bagian ini menentukan pin yang digunakan untuk komunikasi TFT dengan ESP32. Untuk konfigurasi Wi-Fi-nya digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke hotspot atau jaringan Wi-Fi, dan konfigurasi Firebase-nya berisi alamat database dan token autentikasi untuk menghubungkan ESP32 dengan Firebase real-time database. Untuk konfigurasi relay, array ini digunakan untuk menyimpan GPIO yang terhubung ke relay channel 1 hingga channel 8. Untuk konfigurasi push button-nya digunakan sebagai kontrol lokal untuk menyalakan atau mematikan power sequencer tanpa menggunakan web dashboard. Konfigurasi VCM, pin RX dan TX digunakan untuk komunikasi serial antara ESP32 dan sensor VCM 004D. Variabel sistemnya di sini master state untuk status utama power sequencer, delay sequence jeda perpindahan antara relay status untuk menyimpan status masing-masing relay. Fungsi display TFT yaitu digunakan untuk menampilkan tegangan, arus daya, energi, frekuensi, dan faktor daya ke layar TFT secara real time. Dan fungsi connect Wi-Fi yaitu digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi yang telah digunakan. Fungsi init Firebase yaitu digunakan untuk menginisialisasi koneksi Firebase sehingga ESP32 dapat mengirim dan menerima data dari database. Selanjutnya, fungsi sequence on yaitu untuk menyalakan relay secara beruntun dari channel 1 hingga channel 8 sesuai nilai delay yang telah ditentukan. Dan fungsi sequence off yaitu untuk mematikan relay secara beruntun dari channel 8 menuju channel 1. Untuk fungsi check local button yaitu untuk mendeteksi penekanan push button. Ketika tombol ditekan, jika sistem off, maka sequencer akan on. Dan sebaliknya, jika sistem on, maka sequencer akan off. Selanjutnya, fungsi read Firebase control yaitu untuk membaca data kontrol dari Firebase. Data yang dibaca meliputi master on atau off, dan delay sequencer, dan kontrol manual relay 1 hingga 8. Dan fungsi send monitoring yaitu untuk mengirim hasil pembacaan PZEM ke Firebase sehingga dapat ditampilkan pada web dashboard. Parameter yang dikirim yaitu voltage, current, power, energi, frekuensi, dan power factor. Dan fungsi setup yaitu dijalankan satu kali saat ESP32 dinyalakan. Proses yang dilakukan yaitu inisialisasi TFT, relay, push button, PZEM, dan koneksi Wi-Fi dan Firebase. Fungsi loop
berjalan terus-menerus selama sistem aktif. Urutan prosesnya yaitu yang pertama yaitu membaca push button, membaca data PSM, menampilkan data ke serial monitor, menampilkan data ke TFT, membaca perintah Firebase, mengirim data monitoring ke Firebase, mengulangi proses settingan selama 1 detik. Nah, program ini dirancang untuk mengendalikan power sequencer 8 channel berbasis ESP32. Sistem dapat dikontrol melalui web dashboard menggunakan Firebase Real-Time Database maupun melalui push button lokal. Selain melakukan pengendalian relay secara beruntun, sistem juga memonitoring parameter kelistrikan menggunakan sensor PSM dan menampilkan hasil pengukuran pada TFT serta web dashboard secara real-time. Baik, segitu dulu penjelasan mengenai coding yang bisa saya jelaskan. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya lanjutkan untuk mendemokan alat saya di video selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk melakukan demo pada alat yang sudah saya buat ini. Yang pertama yang bisa saya jelaskan yaitu alat ini menggunakan komponen-komponen berupa yang pertama yaitu ada relay 8 channel, yang kedua ada push button untuk mode lokalnya, yang ketiga ada LCD TFT untuk memonitoring parameter kelistrikan secara lokal, serta ada juga ESP32 untuk microcontrollernya, dan serta bahan dan alat pendukungnya seperti kabel jumper dan yang lainnya. Dan di sini juga bisa dilihat, di sini adalah tampilan dari web dashboard untuk mengontrol alat yang saya buat ini, yaitu mengontrol channelnya. Yang pertama-tama di sini ada tampilan dari monitoring parameter kelistrikannya, yang dimana yaitu ada voltage, current, power, energi, frekuensi, dan faktor daya. Dan di sini adalah ada tombol untuk mengontrol channel 1 sampai dengan 8 secara beruntun, dan juga ada kontrol per channel dari 1 hingga 8. Masing-masing channel bisa dikontrol secara terpisah. Dan juga selain itu ada setting delay per channel, bisa dipilih yaitu dari 500 ms sampai dengan 5000 ms, yang dimana sesuai dengan kebutuhan di lapangan yang akan digunakan. Baik, di sini saya akan melakukan demo percobaan untuk menghidupkan channel dari channel 1 hingga 8 via web dashboard. Jadi saya akan melakukan penghidupan. Dan relay akan mulai berhidup secara beruntun dari channel 1 hingga channel 8. Itu fungsinya yaitu untuk menghidupkan beban listrik secara beruntun supaya iras current tercegah atau arus lonjakan awal tercegah. Dan di sini bisa dilihat jika kita mengontrolnya untuk off, maka di sini relay juga akan off secara beruntun sesuai dengan kontrol channel dari 1 hingga 8, begitu juga sebaliknya. Dan jika kita ingin mencoba untuk melakukan kontrol per channel juga bisa, yaitu jika kita ingin menghidupkan channel 1, 3, 5, dan 7, maka di sini juga channel yang sudah diperintahkan untuk hidup maka akan hidup seperti dilihat dari indikator relaynya, yaitu 1, 3, 5, dan 7 hidup. Dan jika saya matikan,
dan maka channel yang sudah saya perintahkan untuk mati maka akan mati. Begitu juga delay yang bisa diatur, yaitu misalkan saya menggunakan 500 ms, dan saya akan menghidupkan secara beruntun mulai kontrol channel 1 hingga 8. Maka yang terjadi adalah sequencer yang hidup akan menyesuaikan dengan setting delay yang kita atur, yaitu 500 ms, yaitu sangat cepat untuk perpindahan channel satu ke channel lainnya. Begitu juga ketika dimatikan, maka matinya akan cepat juga sesuai dengan ms yang sudah kita atur. Semakin besar ms yang kita atur, semakin lambat channel itu berpindah, seperti dengan beberapa detik delay. Dan di sini ada monitoring parameter kelistrikan, yang dimana saat ini tidak ada beban listrik yang dihubungkan, maka tidak ada yang bisa didetek dari keenam parameter kelistrikan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat saya dengan metode lokal, yaitu ketika tidak ada jaringan wifi bisa dikontrol melalui push button manual. Ini di LCD DFT juga ada indikatornya, yaitu master of lokal, yaitu mode lokal tidak terhubung dengan wifi. Jika kita hidupkan, maka relay akan hidup beruntun 500 ms. Sama juga jika kita matikan, maka juga relay akan mati secara beruntun. Begitu saja bisa saya sampaikan di mode lokal dari alat tersebut. Sekian, terima kasih.